Malaysia menjadi negara yang ramai dilirik perusahaan teknologi asing untuk berinvestasi data center. Di sisi lain, Indonesia yang memiliki jumlah populasi besar nyatanya harus menerima nasib sebagai negara pasar saja. Salah satu alasan raksasa asing berani investasi di Malaysia disokong oleh banyak insentif untuk para pelaku usaha data center yang diberikan pemerintah setempat. Ada 3 perusahaan raksasa asing yang sudah berinvestasi di Malaysia tahun ini. Yang pertama, Google. Pada awal bulan Juni, Google menyatakan komitmen investasi sebesar 32,5 triliun di Malaysia. Kedua ada Microsoft. Microsoft mengatakan akan berinvestasi sebesar 35,8 triliun untuk ekspansi infrastruktur AI di Malaysia. Terbaru ByteDance yang merupakan induk TikTok berencana menggelontorkan dana sebesar 34,7 triliun untuk membangun pusat AI di Malaysia. Dan kalian tahu, imbas dari ini semua, pada tahun 2025 nanti Malaysia udah siap mendeklarasikan diri sebagai negara maju. Sebetulnya keinginan Malaysia untuk mendeklarasikan diri sebagai negara maju itu udah ada sejak 4 tahun lalu atau 2020 gitu. Pemerintah Malaysia atau kerajaan Malaysia sudah mencanangkan itu udah siap banget menjadi negara maju, tapi pada saat itu kita tahu semua keadaan dunia sedang tidak baik-baik aja, termasuk Malaysia karena waktu itu juga ada COVID gitu ya. Ada banyak banget problem pokoknya hampir di seluruh dunia, jadi Malaysia menunda mendeklarasikan sebagai negara maju dan katanya nanti di 2025 mereka udah bener-bener siap. Sebetulnya ada banyak banget aspek yang membuat negara tersebut maju. Pendapatan per kapita yang tinggi, tingkat pengangguran yang rendah, keamanan sebuah negara yang baik. Yang mana hal tersebut itu merupakan beberapa aspek yang mendukung kemajuan sebuah negara dan Malaysia sudah memiliki hal tersebut. Di sini aku mempunyai beberapa video yang ngebahas tentang rumor yang beredar terkait Malaysia yang akan menjadi negara maju di tahun 2025. Kita lihat videonya. Malaysia OTW jadi negara maju di 2025. 1 menit seputar dunia. Ya, ini bukan sekedar gimmick yang menargetkan Malaysia jadi negara maju di 2025 yang termuat dalam kajian jangka menengah rancangan Malaysia ke-12 2021 sampai 2025. Nah, apa sih standar negara bisa dikatakan negara maju? Ya, ini mengacu pada kriteria World Bank di mana threshold atau ambang batas PNB per kapita minimum untuk negara maju itu di angka 13.845 US dollar. Nah, saat ini prediksi PNB per kapita Malaysia di akhir 2024 itu sekitar 13.430 US dollar. Dan artinya udah memenuhi 14.250 US dollar di 2025. Sementara di Indonesia kita tercinta masih kisaran 5.150 US dollar di 2024 ini, dan target menjadi negara majunya masih jauh di 2045 nanti. Ya, Malaysia udah ngebalap Indonesia 20 tahun lebih cepat jadi negara maju. Ya gila sih. Menurut kalian apa sih penyebab Indonesia masih jauh jadi negara maju? Coba komen di bawah. Dengar barusan, pendapatan per kapita Malaysia pada tahun 2024 itu udah menyentuh angka 13.400. Yang mana angka tersebut itu merupakan patokan negara tersebut tuh bisa didefinisikan sebagai negara maju atau enggak. Dan 2025 katanya Malaysia itu punya target ke 14.000. Yang mana itu udah melebihi target Malaysia untuk sebuah negara untuk menjadi negara maju. Jadi kalian tinggal menunggu waktu aja. Malaysia siap menyandang predikat masuk dalam kelompok negara maju pada tahun 2024. Ketahui Malaysia telah berhasil mencapai status sebagai negara berpendapatan tinggi dan masuk kategori sebagai negara berpendapatan menengah ke atas. Adapun pada 2022 lalu, pendapatan per kapita Malaysia mencapai rekor tertinggi yakni 12.471,769 US dollar, berbeda pada 1957 yang hanya 226,979 US dollar. Lalu bagaimana dengan Indonesia, Tribuners? Indonesia pendapatan per kapitanya menurun dari 4.050 US dollar menjadi 3.870 US dollar tahun lalu. Indonesia juga diprediksi akan tipis dalam mencapai target pendapatan tinggi pada 2045. Kabar yang cukup menyala datang dari tetangga kita, negeri jiran Malaysia, yang ternyata tahun depan kabarnya mereka bakal mendeklarasikan negaranya menjadi negara maju, bos. Wow. Ngeri-ngeri sedap nih. Jika Malaysia benar-benar masuk dalam kategori negara maju tahun depan, maka Malaysia pun bakal menjadi negara maju ketiga di kawasan ASEAN setelah Singapura dan Brunei Darussalam. Bukan kaleng-kaleng, bos. Nah, dikutip dari banyak sumber berita berikut,
visi Malaysia untuk menjadi status negara maju pada tahun 2025 ini pun sebenarnya merupakan hasil dari perencanaan jangka panjang yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Malaysia selama 3 dekade atau 30 tahun terakhir, di mana sebenarnya tujuan awal mereka untuk menjadikan Malaysia sebagai negara maju yaitu adalah pada tahun 2020 kemarin, bos. Namun sayangnya pada waktu itu target negara maju tahun 2020 tidak dapat terwujud, di mana seperti yang kalian tahu waktu itu adalah zamannya corona, bos. Nah, di sini perlu kalian ketahui bahwa secara umum negara maju itu adalah negara yang sudah memiliki teknologi tinggi dan tingkat ekonomi yang sudah merata. Selain itu, negara maju juga memiliki tingkat keamanan yang tinggi dan bisa pula dilihat dari kekuatan militernya, bos. Dan kelompok negara-negara maju ini pun biasanya memiliki ekonomi pasca industri yang lebih maju. Artinya, sektor jasa memberikan lebih banyak kekayaan daripada sektor industri. Mereka kontras dengan negara-negara berkembang yang sedang dalam proses industrialisasi, bos. Nah, pertanyaannya, apakah Malaysia benar-benar akan menjadi negara maju pada tahun 2025 tahun depan? Kita lihat saja nanti, bos. Karena memang banyak indikator-indikator yang perlu dipenuhi sebagai negara maju. Dan ini termasuklah mencapai PDB minimal, kemudian penurunan jumlah kemiskinan dan pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Kemudian, untuk kita Indonesia sendiri, dulu sebenarnya pernah kita mau dimasukkan oleh Amerika ke dalam kelompok negara maju di WTO, bos. Di mana sekitar tahun 2021 kemarin, Amerika Serikat telah mengajukan untuk mencoret nama Indonesia dari daftar negara berkembang di Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Dan predikat negara maju waktu itu pun sempat disematkan kepada Indonesia. Bahkan beberapa negara lain juga dicoret dari status negara berkembang oleh Amerika, termasuklah Albania, Argentina, Brazil, China, India, Singapura, Thailand, Ukraina, bahkan sampai ke Vietnam. Namun untuk kita Indonesia, waktu itu banyak dari pihak kita di dalam negeri yang menolak hal ini, menolak keputusan Amerika ini. Bahkan Tiongkok pun juga menolak untuk disematkan menjadi negara maju. Pasalnya penghapusan label sebagai negara berkembang terhadap Indonesia ini bisa berdampak terhadap penghapusan beberapa jenis subsidi kepada Indonesia, bos. Bahkan di sektor keuangan, Indonesia pun akan hilang kesempatannya untuk mendapatkan pinjaman atau bantuan dengan keringanan bunga dan angsuran dari lembaga internasional seperti IMF dan World Bank. Bahkan Tiongkok dalam hal ini pun juga menolak semata negara maju. Karena Tiongkok menganggap apabila label negara maju itu melekat pada negaranya, maka akan memudahkan Amerika dalam menggelar investigasi apabila USTR menganggap ada praktik perdagangan yang tidak fair. Kemudian Tiongkok juga menolak karena mereka tidak ingin ada pengurangan dan pemotongan subsidi serta pemotongan bunga dalam perdagangan. Nah, jadi negara kita Indonesia dan juga Tiongkok aja dulu udah menolak, bos. Ibarat kata semata negara maju ini cuma menang di label, tapi dalam perdagangan dan keuangan kita malah dibuat buntung. Dan memang ya untuk negara kita Indonesia, admin rasa masih banyak yang perlu dibenahi untuk jadi negara maju, bos. Betul masih banget. butuh waktu pastinya. Pasalnya negara kita adalah negara yang sangat-sangat luas. Tidak seperti Singapura dan Brunei Darussalam yang ukuran pulaunya mungkin 5 kali lebih kecil daripada Pulau Bali, bos. Jadi pemerataan ekonomi dan pembangunan di negara mereka ya jauh-jauh lebih mudah dibandingkan negara kita Indonesia yang segede gaban ini. Indonesia menolak untuk dinobatkan sebagai negara maju adalah suatu keputusan yang tepat. Karena menurutku itu cuma label doang, cuman nama nih Indonesia negara maju. Padahal dalamnya, keadaannya itu belum mendefinisikan, belum memenuhi kriteria untuk menjadi negara maju. Masih banyak banget kemiskinan, sorry ya. Masih banyak banget pengangguran. Penghasilan rakyatnya juga masih menengah ke bawah. Itu artinya masih jauh menurutku untuk menjadi negara maju. Ya memang betul, Indonesia adalah negara yang luas. Banyak sekali yang perlu diatur dari Indonesia kan. Karena pulaunya juga banyak. Tapi di samping itu juga
tentunya sumber daya alamnya juga pasti lebih banyak dong, karena pulaunya lebih banyak gitu. Dan itu harusnya lebih dimanfaatkan lagi. Indonesia itu masih dalam tahap industrialisasi. Sumber daya alam Indonesia itu udah kaya banget menurutku. Kita punya tambang nikel, kita punya tambang batu bara, intan emas. Baratnya kita tuh berjalan di atas emas guys di Indonesia. Cuman karena keterbatasan sumber daya manusianya, kita gak bisa ngelola. Akhirnya kita cuma ngirim mentahannya ke sana, ke Amerika, ke Cina. Mereka kelola menjadi bahan jadi, kemudian diimpor lagi ke Indonesia, dan itu harganya jauh lebih mahal. Karena kita gak punya kemampuan, karena kita belum punya kemampuan untuk memproduksi sendiri. Kita cuma bisa menghasilkan barang mentah, dan itu menurutku menjadi kelemahan dari Indonesia. Karena kalau kita bisa memanfaatkan itu semua, yakin Indonesia itu bakal kaya banget sih. Nah, untuk Malaysia, aku optimis banget sih. Aku yakin kalian bisa banget menjadi negara maju 2025 nanti. Udah cocok, udah pantas gitu. Sumber daya manusianya tuh udah mendefinisikan, wah ini orang-orang dari negara maju nih. Cara berpikirnya tuh udah berbeda. Dan semoga di 2025 nanti dengan dibentuknya Malaysia sebagai negara maju itu bisa menjadi Malaysia jadi lebih baik lagi gitu. Bisa mensejahterakan rakyatnya. Aku berharap, berdoa, dan berusaha juga tentunya semoga Indonesia bisa menjadi negara maju di kemudian hari, dan visi Indonesia emas di 2045 itu bisa beneran tercapai. Itu saja video kali ini guys. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Tinggalkan like, komen, dan subscribe jika suka. Dan buat teman-teman yang mau request boleh banget tulis di kolom komentar, atau kalau enggak kunjungi Instagram aku AdamPRP, linknya di deskripsi. Oke, saya Adam PRP pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.